Makanya Arab menganggap pertandingan lawan Indonesia itu krusial bagi dia. Ya. Krusial bagi kita, krusial bagi dia juga. Jadi Karena kita kalau bayangkan iya, pertandingan nanti, Bung. pasti dia akan bermain lepas, akan keluar karena dia berpikir mereka kalah lawan Indonesia, mereka bisa selesai. Oke. Karena Arab Ya. butuh kemenangan. Nah ini kan enak, kita jual beli serangan dengan mereka. Ya, kita harus lebih berani. Di kanan harus bisa mencetak gol. Ngapain mau cari imbang? Main kok ini udah capek kok untuk imbang. Harus gol dong. Harus menang, Bos. Karena kan kita butuh menang, bukan butuh seri. Apalagi kalah. Makanya harus attacking itu kuat. Dengan materi yang sekarang tersedia, Kita harus bagaimana meraciknya? Iya. STY yang ini, jangan-jangan nanti besok lagi kita kaget lagi, berubah lagi kan? Iya. Kita nggak mengharapkan memang ini, tapi kan biasa kan selalu ada kejutan STY. Nggak akan tetap satu pertandingan ke pertandingan lain nggak sama, boy. Itu STY punya karakteristik dalam bermain. Kita berjumpa lagi di Robola bersama Bung Roni Pangemanan. Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bung Ropan. Ya, selamat pagi, siang, malam lah. Iya, wah. Pasti wajah-wajah kita wajah-wajah yang tidak terlalu gembira ya. Ya. Tapi oke, Bung Ropan, setengah jam ini kita harus sepakat dulu Ya. bahwa kita mau melupakan pertandingan melawan Jepang. Lupakan saja dulu Iya, itu. Ya. Karena di depan mata ini pertandingan yang sangat-sangat penting. Arab Saudi. Ya, Gitu kan, Bung? Iya. Oke, kita mulai, Bung. Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Oke, kita bicara timnas dulu, Bung. Terakhir ini ada update, ada banyak hal terjadi perubahan ya, Bung ya. Kevin Dix cedera. Ya kan? Juga ada mungkin, saya nggak tahu, ada beberapa lagi pemain yang dianggap tidak siap. Tapi menurut Bung Ropan, update terakhir apa? Ya, paling-palingnya cuma siapa yang akan menggantikan posisi Kevin Dix ya kalau dia cedera. Oke. Dan saya sudah bisa bayangin bahwa itu akan ada Sandy Walsh misalnya. Oh, Karena terakhir kan ketika dia keluar kemarin lawan posisinya di kanan, Bung ya. Di kanan itu ada Sandy Walsh ya yang tapi kita juga berharap bahwa selain Kevin Dix ini cedera ya mudah-mudahan dicepat lah untuk recovery. Cuma kalau dia mau dipaksakan kan nggak bisa, boy. Harus 100% berat. Kalau dia cedera lagi gimana? Repot. Dan Copenhagen juga bisa agak sedikit ini juga kecewa juga kan dengan dia. Mendingan dia istirahat dulu karena di posisi kanan itu masih ada Sandy Walsh ya. Nah, kabar lainnya kan tentang Eliano Reinders. Wah, ramai juga yang tidak dimainkan dua kali lawan Cina, lawan Jepang kemarin, bahkan tidak ada di bench. DSP nggak punya. Aku pikir kita bisa memahami perasaan dia ya, Bung ya. Iya, pastilah. Makanya kan dia dipeluk sama Pak Erik, diberikan di semangat, jangan patah. Ya, semangat harus semangat terus. Pak Marji sebagai manajer juga memeluk dia, memberikan suatu dorongan motivasi, hiburan buat Eliano. Dan pasti kalau bilang kecewa, ada kecewa, boy, karena dia kan pingin main, dia kan bugar, dia sehat. Cuma STY yang bilang bahwa dia tidak pas, belum bisa masuk di tim nasional. Gimana? Coba. Agak aneh ya kali ya. Agak aneh karena kalau dibilang dia belum tidak, kualitasnya masih diragukan apa semua, berarti dia di bawah Hoki dong secara performa. Dia di bawah Ferrari. Di Eliano kan, berarti kan secara kualitas Hoki kan ada di bench, berarti di bawah Egy dong dia. Padahal dia bermain Pexwool kan Eredivisie, boy tahu sendiri. Kasta tertinggi. Bukan bermain di kalau Ivar sama ini kan di kasta kedua Ivar bermain. Rafael di kasta kedua sebelum pindah ke Australia di Brisbane, itu kasta kedua semua. Dia di kasta dan di Belanda ini. Ini bukan di Belgia, bukan di mana-mana. Bukan di Denmark. Salah satu di antara 5 kompetisi terbaik di Eropa kan? Iya. Itu Belanda. Nah, bagaimana kita compare dengan pemain-pemain kita yang ada di sini? Tapi yang itu urusan bagi STY yang melihat bahwa dia belum cukup katanya untuk bisa masuk ke sana. Belum bisa pasti. Saya juga agak bingung juga kenapa dia diutus untuk cepat-cepat diangkat sumpah, buat bersama dengan Mes. Kalau memang dia tidak bisa masuk ke sana. Tapi Eliano ini akan menjadi sebuah pertaruhan bagi STY. Saya pikir dia harus ada, terlepas apapun. Mungkin nggak bermain dulu, tapi dia ada di bench. Pasti akan itu. Kalau sampai dia nggak ada, pasti akan banyak lagi yang meributkan soal Eliano ini. Paling tidak di DSP dia ada. Di daftar susunan pemain dia masuk lah. Karena nggak mungkin masuk sampai 3 kali berturut-turut. Tidak ada di sama sekali kan. Sangat memukul buat dia. Jadi saya berharap dan kita ini dia ada tersedia lah untuk melawan Arab Saudi. Itu semoga ya. Tapi kembali lagi, boy. Semua kan tergantung STY. Bisa aja STY lagi memarkir dia.
Iya. Iya. Dan selebihnya boy aman. Pemain-pemain lainnya saya kira aman dan siap tempur. Semua dalam keadaan baik. Kemarin juga Pak Erik sempat mampir untuk latihan, kan mereka latihan kemarin sore juga, kelihatan Pak Erik ada sempat mampir di sana. Iya. Dan STY tahu bahwa dia dalam tekanan. Harus bisa menang kan? Pak Erik sudah bilang harus 9 poin di antara 5 pertandingan sisa yang harus dimainkan oleh kita. 3 Iya. kandang, 2 tandang. Nah, kalau itu 9 poin berarti lawan Arab besok harus 3 poin. Karena kalau kita 1 poin lawan Arab, selesai. Draw. Berat. Berat. Berat sama sekali. Berarti kan kita cuma 10 poin. Iya. Nggak mungkin kita ke round Round keempat. Iya. Itu tipis, susah. Walaupun kita menang melawan Bahrain, menang melawan Cina. Untuk di 2025 kan? Iya. Karena cuma dapat 1 lawan Arab. Jadi kalau kita ambil 6 poin itu Bahrain dan Cina kan cuma 7. Ditambah 3 sekarang jadi 10. Iya. Padahal kita butuh 12 paling tidak. Makanya Pak Erik berhitung untuk ada di posisi keempat 9 poin di antara 5 pertandingan sisa. 9 poin itu lawan Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Sambil berharap juga kita bisa draw lawan Australia kan, main di Australia. Itu kan. Kita bisa ambil. Jadi kemungkinan itu ada, siapa tahu dalam pertandingan perjalanan ini Australia tertahan. Jepang menang terus lah. Biar Jepang kita doakan menang terus, tapi yang lain ini yang menjadi lawan-lawan kita itu tertahan terus, kalah, tertahan. Nah, itu kan enak buat kita. Jadi kita masih bisa berharap di situ. Dibantu juga oleh Jepang kan. Jepang pukul semua tuh, Arab, Bahrain, Australia. Iya. Jadi mereka tidak dapat poin dari Jepang semua. Jepang tuan rumah melawan Cina nih. Enggak, Jepang ke Cina. Jepang ke Cina. Iya. Oke. Karena Jepang kan butuh menang. Kalau dia butuh menang, Jepang udah lolos kalau menang lawan Cina. Iya. Udah pasti aman bagi dia. Makanya setelah semua datang ke Jepang, dihajar tuh. Bahrain datang ke Jepang, Arab datang ke Jepang, kan berarti angkanya nggak naik. Iya. Jepang tinggal ke Australia. Masih Jepang bisa tahan draw apa semua. Jadi menolong juga buat kita, boy. Yang penting kita itu stabil, kita bisa menang lawan Bahrain nanti, termasuk lawan Arab yang kita akan bahas ini. Gitu. Lawan Cina juga menang, jadi enak kita. Iya. Gitu. Oke, berarti ada beberapa poin penting yang harus ada di timnas ini. Pertama, wajib menang Wajib. lawan Arab Saudi. Harga mati itu. Harga mati. Kondisi mental pemain juga harus betul. Pulih. Ya kan? Harus. Merupakan pertandingan melawan Jepang. Udah jangan ingat-ingat itu. Iya. Saya pikir Kapten Jaises juga memberikan semangat ya kepada internal rekan-rekan. Pastilah. Dia kan selalu begitu. Iya. Akan memberikan motivasi. Iya. Suasana tim di ruang ganti, Kondusif. tempat latihan juga kondusif. Iya. Ketum juga hadir di situ memberikan semangat. Dan yang penting kita semua, Bung. Iya. Para pendukung timnas ini. Jadi kita harus datang ke GBK, semua penonton juga harus datang memberikan dukungan. Karena ini sudah pertaruhan yang boleh dikatakan final, hidup mati, boy, melawan Arab. Betul. Hidup mati. Karena Arab juga kan nggak mungkin mau lepas. Oh enggak. Dia butuh menang lawan kita. Betul. Dia butuh menang. Apalagi dia pelatih baru sekarang. Dia pelatih baru. Dia sudah kalah lawan Jepang. Jadi dia mesti ke Jepang, kan suatu perjalanan yang sangat sulit. Dia ditahan draw oleh Bahrain. Main di Arab. Main di Arab. Arab yang harus ke Bahrain. Jadi kan dia dalam posisi sebenarnya yang sulit untuk dia. Di luar Jepang memang sisanya masih terus bertarung nih. Masih ramai. Makanya Arab menganggap pertandingan lawan Indonesia itu krusial bagi dia. Krusial bagi kita, krusial bagi dia juga. Jadi kita bayangkan pertandingan nanti, Bung. Pasti dia akan bermain lepas, akan keluar. Karena dia berpikir mereka kalah lawan Indonesia, mereka bisa selesai. Oke. Bung Ropan. Ya. Sekarang coba kita membayangkan dari apa yang dipasang skema dan juga susunan pemainnya ketika STY memasang melawan Jepang. Sekarang dengan tersedia dengan absennya Kevin Dix, kita coba melihat dari posisi belakang dulu, Bung. Kira-kira yang akan mendampingi Itses nih siapa? Di situ ada Hafner, di situ ada Rido, di situ ada Jordi. Mungkin juga Muhammad Ferrari. Ada di situ semua. Bahkan Nathan Zverdong pun bisa digeser. Justin Hafner? Ya, Justin Hafner termasuk di situ. Nah, krusial melawan Arab yang juga punya tim yang berbeda dengan pertandingan kita pertama, Bung. Oh, pasti. Tidak sama dengan apa yang ketika betul, ini harus dicermati. Ini nggak sama nih Arab yang sekarang datang ini. Bukan nggak sama pemainnya, hampir sama pemainnya, tapi racikannya beda. Nah, kan sekarang kan Herrera itu bermain dengan 4-1-4-1. Betul. Nah, kembali Indonesia. Tadi, 3 back tadi melihat krusialnya pertandingan ini. Itses idealnya
didampingi oleh dua pemain siapa nih, Bung? Nah, yang jadi pertanyaan begini dulu, Boy. Apakah STY akan tetap bermain dengan 3 back? Itu dulu kan. 3-4-3 berarti. Apakah dia selalu terus akan dengan ini? Ya. Atau tidak ada pemikiran lain untuk mengubah pola itu karena kita butuh menang. Bung harus ofensif kita. Itu dia saya bilang. Apakah dia harus ada perubahan lagi? Saya pikir perlu kalau misalnya berani bermain dengan 4 back aja. 4 back sejajar, flat. Terbiasa nggak, Bung? Nah, itu dia. Dia harus ambil ini. Karena kan posisi dia ini betul-betul dalam tekanan luar biasa. Atau dia bermain dengan 5 gelandang saja. 4-5-1. 4-5-1 itu artinya membiarkan Rafael di depan. Ya kan? Ada Rafael, kemudian di 5 ini yang akan masuk dari situ bisa Yakob di kanan, kalau Yakob masih ada dipercayakan, Yakob dan juga dengan Ragnar yang tentunya naik turun. Dua ini untuk bisa mendampingi, ada 3 gelandang di sana kan yang bagus. Mungkin kalau 4 back yang Bung Ropan bayangkan, atau 3 back siapa, 4 back siapa, Bung? Kalau 3 back, ya kalau dia tetap bertahan dengan 3 back, sudah pasti ada Jai di situ, ada Rido, Justin Hubner, Bung. Pasti, walaupun kemarin dia melakukan gol bunuh diri. Nah, itu dia pertanyaannya. Iya, Banyak itu dipertanyakan oleh netizen. Iya, pasti dia akan pakai itu. Katakan bukan Justin Hubner, Jordi dan dia mainkan. Jordi main kedua. Justin dia bisa dorong bermain lebih ke tengah. Ya. Memperkuat di tengah kita. Di DM-nya dia kan bisa lebih bertahan. Karena ingat, Ivar Jenner sudah main. Terlepas dari akumulasi dia kan? Ya. Sebenarnya kita masih punya Nathan Cho. Bisa aja Ivar sama Nathan bermain. Kalau dimainkan secara sekaligus. Tapi kan kita lagi bicara sekarang 3 back. 3 back. Mau ditanya. 3 back ya itu. Ises, Rido, salah satu di antara Justin Hubner atau Jordi. Itu dia. Itu udah pasti. Kalau di kiri kan udah pasti Verdong. Ya. Verdong pemain yang paling konsisten, paling terbaik selama 4 pertandingan yang sudah tidak tergantikan, yang bagus. Tidak tergantikan. Di kanan ketika Dix tidak bermain, pasti Sandy Walsh yang akan bermain. Nah, kalau dengan 3-4-3 berarti 2 ini kan akan didorong, akan lebih bergerak ke depan. Untuk mendampingi Tom Haye dengan Ivar Jenner. Itu udah pasti kalau bermain dengan 4 kan. 3-4-3 kita bicara ini. Ini pola yang senangnya oleh STY. Nah, 3 di depan bisa aja ada Yakob kembali dimainkan. Karena Yakob Bung ya. Kalau saya kan tidak begitu jelek juga. Kemarin Yakob bisa bermain di sana. Rafael dan Ragnar. Kalau ada terobosan satu dari STY mengembalikan Eliano, saya pikir itu yang ditunggu kan. Yes. Ini yang ditunggu juga oleh para Eliano bermain di posisi Yakob. Yakob yang tadi ada di bench, mungkin masuk di babak kedua. Nah, orang kan pingin lihat. Dan Eliano suka dengan posisi ini. Betul. Ini posisi yang dia senang karena dia bermain begitu di back wall juga bermain lebih melebar. Jadi bisa Eliano, Rafael dan Ragnar. Itu yang tersedia dengan 3-4-3. Ya, gitu. Nah, kita akan berubah lagi kalau bermain dengan 4-5-1. Karena kita kasih kok di tengah untuk bertempur melawan dengan 4 gelandang muda dari Arab Saudi. Nanti kita bahas. Nanti kita Arab bermain dengan 4 gelandang. Jadi kalau 4-5-1 misalnya, Om Boy tanya. Jadi 4 di belakang. Kalau 3 kan tadi sudah tuh. Sekarang kalau 4 pasti Jai Isyad satu situ sama Rido di center, di double stopper di situ. Iya, double stopper di situ. Lebih itu dia sama Rido yang akan bermain. Oke. Di flank jelas kiri adalah sudah pasti kan Verdong sama Sandy yang akan bermain di sini. Nah, 5 itu yang menjadi penentu, 5 itu. 5 di itu bagus kan? Bisa aja Eliano di sini, ya kalau bukan Yakob, ada Ragnar 5, kemudian 3 itu Haye, bisa dengan Ivar Jenner dan Nathan, bisa aja. Atau kalau tidak ada Nathan, Justin Hubner yang masuk. Oke. Iya. Atau kalau tidak ada Justin Hubner, Jordi bisa masuk di situ. Karena kemarin kan Jordi itu bertukar dengan Tom Haye kan posisinya, bermain agak lebih didorong ke gelandang lebih bertahan. Nah, bisa aja STY akan memainkan Jordi untuk lebih bertahan, berdiri di depan Rido dan di depan Jai. Jordi. Jadi dia tinggal pilih apakah itu Jordi di situ, Justin Hubner atau Nathan. Tapi yang jelas Ivar sama Tom Haye kan sudah pasti akan mendapat tempat situ. Nah, itu saya lebih enak melihat itu dengan 5 itu. Pasti Arab akan kesulitan. Al-Ghamdi di situ kan? Al-Juari, Nasser Al-Dosari, Nasser kan? Firas Al-Buraikan akan Sahafi. Akan dikan.
Jadi pertarungan itu memang ketat. Nah, mereka akan sulit masuk dari tengah situ. Paling mereka akan coba bongkar dari sisi sayap. Tapi kan akan bertemu dengan Verdong dan Tani Bos. Saya lebih enak situ. Lebih enak bertarung di sebelah sini. Tapi kan kembali lagi ke STY. Karena STY itu lebih prefer, lebih enak bermain dengan pola dia 3-4-3 selalu. Terserah ada di lapangan itu akan ada berubah. Akan terjadi mungkin dengan 5-4-1 atau bagaimana, ya itu kan hanya di lapangan yang terjadi. Tapi pola dasarnya dia tetap akan dengan 3 back. Bahkan saat ketika melawan Jepang kita dalam tekanan dengan ball position Jepang yang begitu tinggi, 5 back di situ, Bung. Iya. Karena kan Dix waktu itu ke belakang bersama dengan Verdong untuk membantu Justin Hubner, Jai dan Rido. Sehingga ketika ditekan Mitoma dari sini, Richie Doan dari kanan, jadi bentuk 5. Di tengah jadi 4. Membiarkan Rafael sendiri kan. Karena Ragnar sering juga ke belakang untuk bisa membantu. Jakob juga sering ke dalam waktu itu membantu. Nah, itu kan terjadi di lapangan. Lawan Arab juga seperti bisa demikian. Bisa 5-4-1 bisa, atau 4-5-1 di lapangan bisa terjadi. Demikian. Semua kan tergantung dari orang menunggu sekarang gini. Apa yang akan ditampilkan oleh STY? Pola seperti apa? Karena kita, Boy, nggak bisa harus bertahan. Cukuplah. Pemain-pemain seperti ini dipaksa untuk terus bertahan, nggak bisa. Kita bermain di depan publik sendiri kok bertahan. Main attacking dong. Karena kita butuh gol. Kita butuh kemenangan. Pasti kan Arab akan keluar. Arab bermain ofensif kan pasti. Karena Arab juga butuh kemenangan. Nah ini kan enak. Kita jual beli serangan dengan mereka. Ya, kita harus lebih berani. Di kanan harus bisa mencetak gol. Ngapain mau cari imbang? Main kok di ini udah capek kok untuk imbang. Harus gol dong. Harus menang, Boy. Karena kan kita butuh menang, bukan butuh serius. Apalagi kalah. Makanya harus attacking itu kuat. Pemain-pemain yang punya naluri bisa menyerang. Ya. 5 gelandang dan 1 ada di depan sebagai penyerang. Iya, sayang sih. El Klemer ini Rafael terlalu lembek ya, bermain terlalu sulit ya dia bermain. Kalau sudah ada Ole yang kemarin datang, wah itu agak rame, Boy. Kalau Ole sudah benar-benar sudah oke, ini kuat. Tapi dia kan sudah berkomitmen ke Pak Erik bahwa dia akan siap walaupun kalah. Kan kita kalah lawan Jepang. Anda masih siap? Saya siap untuk bisa bermain. Kalau udah dia lebih enak bermain, lebih keras, kencang. Solusinya ada di dia. Tapi kan masih lama. Masih di Maret lawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Yang kita butuh sekarang bicara yang Arab Saudi ini. Ini dulu yang kita harus lewatkan, Boy. Jangan terlalu menerawang jauh ke sana, tapi sekarang ini yang di depan mata ini, ya kan? Iya. Dengan materi yang sekarang tersedia, kita harus bagaimana meraciknya? Iya. STY yang ini, jangan-jangan nanti besok lagi kita kaget-kaget, berubah lagi kan? Iya. Kita nggak mengharapkan memang ini, tapi kan biasa kan selalu ada kejutan STY. Nggak akan tetap satu pertandingan ke pertandingan lain nggak sama, Boy. Itu STY punya karakteristik dalam bermain. Ya kita nggak nyangka kemarin tiba-tiba Yakob bermain duluan kan, setelah sekian lama nggak main. Iya. Tiba-tiba main di starting. Kita nggak, Yakob bermain nggak jelek-jelek amat, tetapi kan kita kaget gitu loh dengan tiba-tiba Yakob bisa ada di sana. Ya. Bisa aja besok nantinya untuk bermain lawan Arab lain lagi. Tiba-tiba yang muncul kita nggak tahu, Witan, Egi misalnya, kan bisa aja, atau Marcelino. Kita mesti dua terkaget lagi. Ada apa lagi? Karena kan, karena Marcelino kan lebih kuat dalam menyerang kan, bisa saja. Iya. Banyak kemarin yang membayangkan ketika melawan Jepang, wah ini akan ada satu komposisi di mana semuanya adalah pemain yang bermain di Eropa. Iya, betul. Mainnya di Eropa. Yang main di Eropa semua. Pemain nasional yang bermain di Eropa. Pemain nasional yang bermain di Eropa. Ternyata itu kan kita juga tunggu kan itu. Iya. Ini bisa nggak STY? Dan STY tidak pernah melakukan itu. Paling ada satu. Ternyata betul dua. Selain Rizky Ridho, Yakob kan. Dua. Dia tidak berani untuk mengambil langkah itu. Padahal kan bisa sebenarnya. Mereka semua yang ada di Eropa dimainkan. Bisa, tersedia loh. Nggak haram itu. Iya. Betul. Pasang semuanya masih bisa. Berarti kalau sampai itu terjadi, Bung, dengan pola 3 berarti Hubner, Jaises sama Ridho. Jikalau semuanya adalah pemain yang bermain di Eropa. Pasti kalau tiga itu ya Hubner. Ridho nggak ada kalau semua di Eropa. Tapi di situ ada Hubner, bisa Kevin Dix. Kevin Dix nggak main kan? Ya waktu kemarin kalau lawan Jepang. Kalau lawan Arab ini ya dia nggak main. Tapi kalau semua bermain itu bisa aja kan ke dalam itu bisa
bisa Sandi bisa main ke dalam. Cuma kan yang main di kanan saya Yakob yang pasti main. Gak bisa kan karena kita bicara kan Eropa semua. Iya. Paling-paling yang tersedia Jordi. Iya. Jordi Isles Hapner. Atau begini, Verdong kembali ke dalam. Jadi Verdong, Jai sama Hapner, oke? Sandi di kanan, di kiri Sain Patinama. Itu kan ada. Atau kalau nggak Nathan Cho. Bisa saja. Iya. Nathan Cho bisa bermain sana kan? Bisa itu. Kalau semuanya dari Eropa. Iya. Baru Tom Haye di tengah sama Ivar. Iya. Bisa itu kejadian kan? Bisa saja. Oke. Ada Eliano juga. Bisa Iya. tampilkan Eliano. Jadi 11-11 itu. Nah, apakah mungkin bisa ini? Sebenarnya bisa aja. Kalau mau bertarung, STY mau, sudahlah. Kali ini gua Iya, coba. Nah kan? Dia nggak bisa coba-coba nih Iya. sekarang juga. Nggak bisa coba. Iya. Tapi dia kasih masuk sesuai dengan apa keinginan orang untuk dengan semua diaspora, semua yang bermain di Eropa. Bisa tuh, Boy. Bisa dia lakukan itu. Iya. Tetapi saya tidak yakin untuk gitu. terjadi itu. Karena kan sudah dari pertandingan-pertandingan pasti ada pemain lainnya akan masuk. Misalnya dari Liga 1 maksud kita kan. Iya. Akan ada satu pemain dari Liga 1 yang akan masuk. Karena tersedia semua kan. Ada Yakob yang bermain kan. Ada Rido, ada Witan, ada Egy, ada Kabuaya. Kan semua bermain di Liga 1 semua. Jadi bisa saja itu terjadi. Dan kita akan tunggu nantinya. Iya. Apalagi ini yang akan dibuat. Oke. Iya. Jadi kembali ke STY yang sedang sekarang berpikir keras dalam latihan. Kira-kira siapa yang siap main? Iya. Oke. Arab Saudi, Bung. Arab Saudi, ya kita lihat bahwa ada perubahan yang signifikan. Apalagi ketika mereka berhasil menahan imbang Australia. Iya kan, Australia. Itu satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh pelatih baru mereka nih. Ya, Bung ya. Renard. Iya. Ini pelatih Prancis yang juga udah pernah pegang Arab Saudi. Dia nggak kaget sama Arab. Iya. Ya kan, dia Arab juga tahu federasi mereka untuk ambil pelatih baru kan sulit. Iya. Ya, tapi dia mesti ambil Renard yang sudah mengetahui karakter pemain-pemain Arab. Betul. Makanya kan dia mengembalikan beberapa pemain itu yang tidak dilirik oleh Mancini. Ya. Dia kembalikan lagi ke tim nasional. Ya, dan ternyata bagus kan. Dia tahu. Berarti di Piala Dunia kemarin pelatih ini? Iya, pelatih ini yang kalahin Argentina. Wah, ini nggak main-main. Nggak main-main. Iya, pelatih. Tangan dingin juga. Bagus. Apalagi dia dituntut harus menang melawan Indonesia, pasti dia akan. Dan dia mengatakan bahwa semangat dan gaya main timnya ketika melawan Australia itu akan persis dilakukan ketika melawan timnas, Bung. Tidak akan berubah, akan sama. Bahkan komposisi pemain starting 11-nya tidak akan berubah. Iya. Dia senang, dia yakin dengan apa yang dia mainkan lawan Australia. Betul. Di Melbourne itu, dan dia akan bawa itu bermain di GBK dengan starting 11 pertama. Walaupun di babak kedua kan ada pergantian. Sultan Al-Ghanam bisa masuk, ya. Abdullah Radif bisa masuk. Tapi yang 11 pertama itu yang dia anggap itu berhasil meredam Australia. Itu yang dia akan mainkan melawan Indonesia. Oke. Kita lihat, Bung ya. Di penjaga gawang itu Alcázar. Ini baru Alcázar. Iya. Yang biasanya bukan dia. Ya kan? 3 back belakang. Dia pakai 4 back belakang. Al-Shahrani, Al-Bulaihi itu itu pemain lama yang bermain lawan kita tuh. Jelas. Tambakti, anak muda juga. Bakti itu. Ya, dan Abdul Hamid. Nah, ini juga AS Roma nih, Bung. Iya, Abdul Hamid itu. Kencang ini. Iya. Cepat sekali. Betul. Jadi 4 back yang dulunya Mancini biasa pakai 3 back kan. Sekarang 4 back, Bung. Ya, dan memang itu tipikal dari Renard. Ketika lawan Argentina dia bermain dengan 4 back. Iya. Iya kan? Dan itu berjalan dengan pemain belakang yang berdiri back tengah kan. Ya. Di antara Al-Bulaihi itu dan Tambakti ada satu Al-Ghamdi kan. Nah, ini nih. Ini anak muda yang bagus 23 tahun. Ini memang tidak dimainkan ketika melawan Indonesia. Ya. Nggak mainin lawan Australia kemarin tapi main lawan Australia. Lihat aja dia bermain kemarin lawan Australia. Punya visi yang bagus, bertarung. Iya, bertarung, berebut bola juga oke, bagus ya bola. Iya. Dan dia, screening bolanya bagus, visinya bagus. Jadi ini sebenarnya yang harus juga diperhatikan oleh pemain Indonesia, pemain ini. Rame kalau bisa melihat dengan ada Al-Ghamdi di sini. Tapi yang perlu diperhatikan juga kan bukan cuma Al-Ghamdi, karena mereka punya 4 gelandang yang kuat kan. Wah, ini yang mobilitasnya tinggi. Ini beda nih. Kita akan lihat perbedaan yang signifikan ketika pertandingan pertama melawan Indonesia. Ya. 4 gelandang ini muda semua, Bung. Ya kan? Yes. Kita bacakan dan kita lihat satu persatu. Bung. Firas Al-Buraikan dari Saleh. Saleh yang tidak bermain cedera kan. Saleh cedera tidak dibawa, ya kan? Tapi adiknya Nasir. Ini cepat mainnya, bagus. Ini tipikal sayap, Bung. Iya, bagus. Jadi
pergerakan. Bayangkan bahwa pertarungan di lini sayap akan terjadi nih. Verdong dan juga Sandy Walsh yang nanti bertarung dengan mereka nih. bertarung dengan sayap-sayap muda dari Arab Saudi. Iya, pasti. Kemudian ada apa? Ada Musab Al-Juari. Ya, Al-Juari. Ini juga Bagus. Ini juga mobilitasnya tinggi, ya kan? Yang kita baru bahas tadi. Marwan Al-Sahafi. Wah, ini juga Ya, dia agak melebar ya. Iya. Marwan Al-Sahafi. ini Ya. juga masih 20 tahun usianya. 20 tahun. Jadi memang harus 5 kali, Bung ya. Iya. Harus 5 gelandang kita bertarung dengan 4 Itu yang gelandang saya bilang tadi. yang semuanya punya kualitas. Kalau STY mau pakai gelandang, pakai 5 itu yang kita bahas tadi. Jadi karena Arab itu sangat baik sekali, Boy. Bermain di tengah itu sangat kuat. Ya, mereka meninggalkan satu pemain berpengalaman juga yang bikin gol ke Argentina. Boy masih Iya. Al-Shehri ya? Al-Sahafi. Iya. Al-Shehri ya? Iya. Al-Shehri. Nomor 9, Bung. Nomor 9. Gol. Selain Al-Shehri mereka masih punya Radif kan? Abdullah Radif kan? Iya, Abdul Radif. Ya, Ini juga bahaya juga itu. bahaya. Nah, kalau mereka berdua langsung ditaruh sama Renat, itu PR nih buat Jay Itzes, iya, Rizky Ridho, Hapner. iya. Dengan Karena 2 penyerang ini wah, berbahaya di kotak tajam. penalti, tajam makanya cepat. saya ini bisa membayangkan kalau Renat ini memang berani dia pakai 2 itu itu rame pertahanan kita harus kuat benar. Nah, pasti dia akan mengorbankan salah satu di gelandang di antara sana. Firas Al-Buraikan akan bermain, Sahafi akan ada Iya. Zuharid akan bermain. Jadi memang sangat baik. Nah, kontrol permainan mereka ada di Al-Ghamdi memang. Al-Ghamdi. Itu dia kontrol di tengah tuh. Betul. Itu kalau bermain ya kalau di kita Ivar Jenner lah kita. Dan mereka tidak membawa Abdul Rahman Garbung. Nggak ada. Ini juga Muhammad Kano juga gelandang mereka yang stylish yang bagus kan nggak dibawa. Nggak ada. Padahal kita berharap bahwa Kano ini akan ikut. Dia kan bermain lawan kita di Jeddah. Ya. Dan dia salah satu motor serangan shooting dari luar kotak penaltinya. Bermain bola. Iya. Baik. Tapi bagi Renat dia nggak perlu. Dia perlu dengan ini dan kan membuktikan lawan Australia terjadinya. Udah, mau bilang bagaimana? Tinggal tunggu aja, Boy. Besok. Pokoknya harus menang lah. Itu yang paling intinya. Iya. Martin Paes tetap menjadi pilihan utama. Oh, pasti. Dia nggak ada masalah kan? Iya. Itu pasti akan ini. Sedangkan di Arab Saudi yang biasanya Al-Owais Ya sekarang Kazal. Al-Qasan juga dia mampu untuk salah satu penyelamatan gemilang dia. Bahkan kan Arab sebenarnya hampir menang kan. Di menit 93 injury time ada gol kan? Ada gol. Sultan Abdul Ghanam bisa membuat gol. Cuma ada dianulir oleh VAR karena kata Al-Bulaihe kena offside lawan gimana. Itu kalau menang selesai, Boy. Oke. Ya, Bung Ropan, tadi kita udah coba utak-atik formasi dengan komposisi dan pemain yang tersedia, ya kan, bisa 3-4-3, bisa 4-5-1 karena Arab Saudi pakai 4-1-4-1 atau mungkin juga 4-4-2. Nah, di lapangan nanti kita lihat bagaimana daya juang, semangat, dan pasti butuh keberuntungan, Bung. Tapi tetap kita harus dukung, kita harus berdoa bahwa timnas kita dapat poin. Iya. Ya kan? Kita harus bisa menang karena itu tujuan kita harus di situ. Ada pilihan lain. Kalau ada kesempatan kayak ketika melawan Jepang, Ragnar kayak kemarin kan Kevin Dix crossing. Semoga belajar banyak dari pengalaman kemarin ya. Kita tidak membuang peluang sia-sia kesempatan ya. Udah kita harapkan lah. Kita doakan bersama. Terima kasih Bung Ropan. Ya, sama-sama. Kita akan nanti menghadiri di Senayan ya. GBK untuk melihat langsung Arab Saudi. Harus dong, kita datang dong. Bermain. Dan Arab Saudi belum pernah kalah dari timnas, Bung. Gitu ya. Iya. Jadi dia akan mempertahankan itu. Iya, benar. Dia nggak mau kalah dengan. Kali ini dia kalah, Boy. Iya. Amin. Terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Sampai jumpa kita minggu depan ya. Ya.